Hai, saya Mudi Akil dari Makassar Headquarters. Dalam podcast ini, saya akan membahas opini saya yang keluar dari ide-ide keseharian kita semua, baik itu kesadaran diri, spiritualisme, bahkan kebudayaan. Saya pun sangat menyukai petuah orang tua, akhlak basis adat, dan sejarah leluhur. Mungkin pemikiran-pemikiran yang sulit, tapi saya akan berusaha arahkan ke pola bahasa yang sangat sederhana. Adapun tamu yang akan saya ajak adalah mereka yang saya kenal dan mereka sangat mengenal saya dengan baik. Kenapa? Karena hidup ini fair. Itulah semangat agar podcast ini bisa menemukan kaidahnya. Walau relatif, saya rasa goals-nya baik untuk saya ataupun kepada Anda. Lebih dalam lagi, ini bukan menceritakan tentang saya, tapi bagaimana menjadi diri sendiri, mengenal jati diri sebenarnya sebagai tujuan kita menjalani hidup. Ini mungkin agak berat, tapi saya akan berusaha membuatnya fun sesuai tujuan Sang Pencipta menciptakan dunia ini dengan ladang bahagia. Till then, stay close to anything that makes you glad you are alive. Sekarang kita akan memasuki makna iluminasi. Apakah dengan pembahasan ini tiba-tiba saya disebut sebagai penganut Illuminati? Namun pada faktanya, ayat yang diyakini adalah cahaya di atas cahaya. Apakah dengan hal ini agama yang kita yakini sudah masuk akal belum? Bukan maksud saya berusaha memaksa Anda untuk beragama dengan lebih manusiawi. Maksud saya, apakah ibadah yang kita lakukan saat ini sudah masuk dalam kategori menyenangkan? Ada suara jangkrik ya. Di sini kan taulah daerah toh. Bagus. Terus gimana tuh, Deng? Kita bilang tadi masalah ide itu lahirnya memang di kepala, dan alamnya kepala itu jin gitu kan, dibilang itu. Ya tergantung kita mau pakai yang mana, itu kan tools. Iya. Mau mendapat inspirasi dari alam malakut atau dari alam jin, itu kan alam inspirasi namanya tuh. Kan alam jin itu alam di sini Ji. Iya. Dulu Haji pernah ajak jalan-jalan untuk masuk lebih dalam. Ketika kita masuk, ini kan alam jiwa kita ini, alam batinnya kita juga kan berlapis-lapis. Jadi kalau kita lebih rendah, kita bisa mengakses alam yang lebih rendah di sebelah sana. Kalau alam batinnya kita lebih tinggi, kita bisa mengakses alam yang lebih tinggi. Makhluk yang lebih rendah tidak bisa naik ke lebih tinggi, tapi makhluk yang tinggi bisa turun ke alam yang lebih di bawahnya. Tapi yang di bawah tidak bisa naik. Butuh energi yang lebih besar untuk naik. Untuk menimbulkan cahaya butuh energi, menimbulkan cahaya yang lebih terang butuh energi yang lebih besar. Nah, alam sebagaimana intensitas cahaya, dia memang sudah punya pakemnya. Yang intensitas cahayanya sekian, maka dia di situ Ji. Kapan intensitas cahaya yang lebih rendah masuk ke intensitas cahaya yang lebih tinggi, dia akan hilang dengan sendirinya. Tidak bisa eksis. Ini dihubungkan dengan secara logika juga ya. Iya. Iya, oke. Dan begitulah faktanya cahaya tuh. Iya. Nah sekarang tuh tergantung intensitas cahaya ruhani kita. Kalau dia stuck, yang dia kenal hanya alam itu, ya bisa ditengarai, terjebaknya di alam situ. Tapi ketika perkembangan rohaninya lebih tinggi, intensitas cahaya yang bisa dia produksi lebih kencang, maka otomatis hilang itu alam yang dibawanya. Karena otomatis terserap lebih tinggi tuh, secara otomatis. Cahaya itu menyerap secara anggaplah ini lilin dengan titik terjauhnya yang dia terangi. Kalau kita berada di alam ujung sana, kita cuma bisa sampai di sana sesuai dengan cahaya kita tuh. Kapan kita mau lebih dekat, maka kita yang intensitas cahaya itu yang lebih rendah kan akan hilang dengan sendirinya. Seperti lilin didekatkan dengan lampu merkuri kan cahaya lilin tidak kelihatan. Iya. Artinya hilang itu cahaya lilin, ditelan oleh cahaya yang lebih tinggi, hilang eksistensinya karena dia berada di cahaya yang lebih tinggi, tenggelam ki, artinya hilang ki, sirna ki. Apakah begitu pentingnya ini pencahayaan ini dihubungkan dengan tingkat pendalaman seseorang akan sebuah ilmu? Jelas, karena kita akan meninggalkan itu, masuk ke kita, itu kan cahaya itu kan simbol Ji. Nah kalau kita masuk kepada pemiliknya ilmu, artinya kita masuk ke dalam sumber cahaya. Sinar ya. Tadi kan bicara apa bedanya cahaya dengan sinar. Bagaimana teorinya sinar dan cahaya, Pak? Ya kalau matahari itu bersinar, bulan bercahaya. Iya. Jelas sekali di Quran itu dikatakan. Jadi jelaslah perbedaannya sinar dengan cahaya. Siapa yang menghasilkan, siapa yang mantulin ya? Ya. Iya.
Jadi makanya Pak, bulan itu hilang di siang hari. Padahal dia eksis. Ya, tenggelamlah dalam cahayanya matahari. Hmm. Itu Pak. Kalau dia tenggelam di situ, ya memang alam jin itu alam yang sangat mutakhir, karena mereka punya waktu untuk banyak belajar. Ya. Kalau dunia barat mendeskripsikan waktu di alam jin itu lebih lambat, jauh lebih lambat, selalu seperti itu saya lihat. Kalau Sekarang keilmuan barat ya. Mm-mm. Kira-kira orang barat punyakah potensi untuk naik lebih tinggi dari alam itu? Ini berbicara soal spiritual, maksudnya bagaimana ini? Ya, sekarang begini, apa yang membuat seseorang mampu berjalan menuju intensitas cahaya yang lebih tinggi? Kalau di teori iluminasi, masuk lebih dekat kepada sumbernya, berjalan lebih dekat kepada sumbernya. Bagaimana? Serius, teori iluminasi, Pak. Itu tadi kita lagi bicara terkait masalah iluminasi. Sebenarnya iluminasi itu kata Latin ya, dari illumination. Kalau secara psikologi, iluminasi itu artinya lebih ke makna katanya lebih kepada kesadaran. Ya. Secara psikologi ya, psikologi itu kan ilmu barat ya, yang mengadop dari hasil pemikiran-pemikirannya para teosofi yang datang dari timur ya. Dalam hal ini datang dari peradaban Arab Persia itu saja. Beda Arab, beda Persia loh. Menurut saya satu yang menjadi penghalang Pak untuk naik lebih tinggi, pengakuan. Nah itu yang tadi bilang pengakuan, kehendak untuk eksis. Jadi jangan salah, di alam jin pun mereka itu butuh pengakuan untuk eksis. Ya. Saya bingung, pengakuan dalam artian apa ini? Pengakuan antara sesama atau pengakuan untuk diri sendiri? Itu tadi pengakuan untuk eksis. Pengakuan untuk eksis itu begini. Iya. Tadi dikatakan matahari bersinar, bulan bercahaya. Oke. Tapi kadang-kadang ada bulan yang merasa bersinar. Iya. Nah, itu. Kehendak untuk eksis. Iya. Nah itu jadi penghalang. Iya. Rendah dia, rendah. Nah, tapi kan persoalan bukan bulan itu sendiri, tapi kan yang jadi persoalan adalah cahayanya. Bagi orang yang mengamati dan bisa istilahnya bisa lebih mendalam, ya akan lebih tahu, bisa membedakan mana yang matahari, mana yang bulan. Walaupun ada bulan yang mengotot dia adalah matahari, ya orang-orang yang punya pengetahuan akan bisa mengatakan, cuma kan tidak mungkin juga. Itu kan perlu penjelasan kan, membedakan matahari dan bulan. Nah sekarang, apakah cahaya itu punya kehendak sampai harus milih-milih kayak gitu? Cahaya otomatis tergantung dari bulan itu sendiri. Kalau sinarnya ya tidak mengalami perubahan, tapi cahaya itu yang akan membentuk bayangan. Ya kan begitu ya? Oke. Cahaya yang membentuk bayangan, bukan sinar. Cahaya yang merefleksi ya. Cahaya itu Iya, yang berwarna cahaya ya. itu yang membentuk bayangan. Iya. Iya. Cahaya itu yang bentuk realnya. Artinya kita tidak membahas objeknya itu sendiri, cuma pada prinsipnya, pada kenyataannya, pada faktanya, pada realitanya, bahwa bayangan terbentuk itu karena adanya cahaya, bukan karena sinar. Nah, bayangan-bayangan itulah yang kita anggap ada. Bukan sinarnya. Ya, bayangan-bayangan itu yang kita anggap ada, dan kita mencoba berpendapat dari bayangan-bayangan itu. Karena memang manusia itu kan kalau kita menggunakan akal, kita itu kan selalu harus punya bentuk untuk mendefinisikan sesuatu. Iya kan? Seabstrak-abstraknya pemikiran, seabstrak-abstraknya konsep. Kalau konsep itu bukan abstrak ya. Karena belum terbentuk bayangan secara nyata. Artinya seabstrak-abstraknya orang, anggaplah pemikirannya Einstein yang sangat abstrak, anggaplah matematika abstrak, tetap dia membutuhkan bentuk, dan bentuk itu hanya mungkin manakala ada bayangan di alam pikiran, ya kan? Beda kalau rasa itu tidak membutuhkan bentuk. Definisi itu adalah bentuk, penggambaran dari sesuatu. Nah sekarang kalau kita tertawa atau menangis, apakah kita menangkap bentuknya? Kan tidak. Lalu terrefleksi oleh isyarat dari mulut kita, air mata kita, dari mata kita.
Itu kan isyarat. Makanya rasa itu tidak pernah berhasil ya. Rasa Yang itu memang bukan untuk penjelas. Iya, makanya rasa itu tidak pernah berhasil Yang diper- memang. Makanya Rasa itu rasa- bukan untuk penjelas. Rasa itu sendiri adalah merupakan sebuah fenomena. Kalau kita pelajari psikologi, secara psikologi, rasa itu fenomena. Nah, orang-orang yang punya kognitif itu kemampuan menangkap informasi dari yang tidak nampak. Ya, Kognitif. Jadi kognitif itu macam-macam. Istilahnya kalau dalam teori epistemologi itu kognitif itu lebih ke nalar. Nah, nanti tingkatan lebih tingginya ada metakognitif, ada juga suprakognitif. bukannya nalar itu letaknya di kepala. Nalar itu letaknya di kepala. Iya. Tapi kita akan bisa mampu menalar manakala kondisi rasa memungkinkan untuk otak bekerja. Pada saat kita marah, otomatis nalar tidak bekerja kan. Sementara marah itu bukanlah suatu bentuk yang mampu dipikirkan. Apakah berarti agama itu nalar dong? Agama nalar di tataran tertentu. Ya, Iya. ada namanya syariat. Syariat itu kan nalar, kaidahnya jelas, dalilnya jelas. Kalau kita bicara dalil ya itu kita bicara nalar, kita bicara syariat. Tapi kita tidak mungkin mampu menalar dengan baik manakala rasa kita tidak terpenuhi untuk terjadinya nalar. Emang kita bisa sambil ketawa berpikir atau sambil menangis berpikir atau Berarti- sambil marah berpikir. Berarti orang radikal itu tidak salah dong berarti karena dia Maksudnya radikal dalam pengertian radikal. Radikal itu misalnya tidak melogikakan agama secara manusiawi. Nah, maksudnya begini, pada saat kita menggunakan logika yang tadi dikatakan nalar, sebetulnya kan suasana hati kita pada saat itu dalam kondisi istilahnya agama itu nafs mutmainah ya, dalam kondisi jiwa yang tenang, kita baru bisa menangkap nalar. Jadi begini, walaupun Berarti nalarnya orang radikal itu tidak tenang. ya kan Tidak jelas tenang sekali di pasti. Al-Quran. Iya. Di Al-Quran itu dikatakan atau dalam tradisi agama, jangan mengambil keputusan ketika marah, ya kan? Jelas kan? Terus jangan ikuti hawa nafsu, karena pada saat itu akal lumpuh. Jadi sebetulnya akal itu lebih dari berefleksi jiwa. Karena cara kerjanya akal memang harus ada bayangan, harus ada bentuk. Berarti benar dong ya. Kalau orang yang melakukan kegiatan ibadah keagamaannya yang diikutkan dengan akal, dia akan mampu berjuang untuk melakukannya karena agama atau pemahaman yang dia ikuti adalah pemahaman yang masuk akal buat dia. Jadi dia dengan senang hati ingin melakukannya. Bukankah orang-orang radikal juga senang hati melakukannya? Berarti apa yang dilakukan itu masuk akal dong. Saya mau Jadi tanya kalau dulu, ya, radikal itu pola pikirnya fanatis atau tidak? Bisa ke fanatis Kalau justru ya, karena dia sudah sangat ke kiri dan sangat ke kanan gitu kan istilahnya, ya seperti itu. Kira-kira orang fanatis itu bisa moderat atau bertabayun? Oh iya, susah lah ya. Kalau orang yang tidak moderat atau fanatis, kira-kira itu cenderung kepada nafsu atau tidak? Nah itu lagi beda lagi tuh, balik lagi sama perkataannya Pak tadi bahwa mengikutkan hawa nafsu. Maksudnya, fanatis itu tidak mau menginvestasikan kesabarannya, kelegoannya untuk bertabayun toh, untuk mencari informasi pembanding. Tidak Bagaimana membuka kalau peluang. begini? Dia radikal di moderat. Dia moderat, dia radikal secara moderat. Dia radikalnya di situ. Bagaimana bisa? Karena sejarah Bagaimana? sesuatu yang masuk akal buat agamanya, dia embat karena masuk akal. Jadi dia tulus-tulus aja melakukan semua ibadah karena masuk akal buat dia. Tidak, dia terlalu mengakal-akali. cocok itu. Semua dia akal-akali. Dan energinya itu datang dari jiwa, dari nafas. Artinya sekarang ini karena orang sangat mencoba bernalar, biar Kaisar Ming, istrinya kayak Permaisuri Ma, orang Islam juga, karena dia coba cari pembenaran-pembenaran yang sedikit-sedikit ada hubungannya dengan Islam. Oh, berarti Islam. Tuh, misalnya hanya gara-gara katanya waktu Kaisar Ming pertama katanya dikubur pakai kain, oh berarti pakai kafan. Orang zaman itu kan kuburnya kalau orang kaya pakai kayu ini, orang-orang menengah pakai kayu ini, orang miskin pakai alang-alang. Nah, kok dia pakai kain? Pasti Islam. Yeah. Padahal tidak, situasi. Dia GR duluan gara-gara ingin menganggap agamanya sebagai nomor satu. Nah, itu minta di orang fanatis yang moderat. Mencoba membuka diri
diri, tapi karena ikut fanatisnya, nafsunya natulari semua corona orang. Tapi bagaimana kalau begini? Dia moderat ya. Kan ciri-ciri orang moderat itu bahwa dia berakal gitu loh. Dia pakai akalnya untuk bertindak gitu kan. Dia tidak gegabah. Dia pakai akalnya untuk memilih apa yang terbaik. Dia sandingkan semua sampai dia menjadi moderat. Oke. Tapi karena saking moderatnya, saking masuk akalnya, dia jadi sangat radikal kepada moderatnya itu. Ya. Dia sangat moderat. Apakah karena dia sangat moderat disebut sebagai sangat radikal dalam moderat, atau memang dia cuma sangat moderat aja gitu ya? Sangat moderat aja dia nih. Bukan radikal moderat, bukan Dan ya? itu hijabnya, itu salah satu hijab orang yang melakukan pencarian. Kenapa disebut hijab itu? Iya, ada namanya ini. Kalau orang pintar itu ada satu hijabnya dia itu, kesombongan intelektual. Ya, oke. Jadi ketika dia bertahun-tahun menginvestasikan waktu dan pikiran untuk mencapai sebuah kesimpulan, rugi dong kalau ternyata di ujung-ujungnya gugur ki. Gugur itu teori. Kasian banget dia tuh kalau gitu. Iya, Kalau teori itu tidak ada yang gugur. iya. Teori tetap berlaku. Yang mungkin gugur itu hukum ya. Kalau teori kan orang bisa berteori apa saja. Tergantung dari pantulan sinar yang menerpa dirinya. Tinggal norma-norma atau adab-adab yang berlaku di lingkungan kepalanya, di lingkungan jiwanya. Jadi kalau sinar itu hukum, kalau teori itu cahaya. Iya. Jadi Hukum itu kalau ada orang berteori ya kita tangkap saja cahayanya. Terus apakah akan memunculkan bayangan di dalam diri kita? Ya itu masing-masing kita. Tergantung keraknya. Tergantung kita warnanya kita apa. Ya. Kalau misalkan warna kita merah, cahaya akan memantulkan bayangan merah dengan diri kita kan begitu. Dan bayangan itu ya sebetulnya yang kita tangkap sebagai fenomena. Dan bayangan ini berbeda-beda karena Ya iyalah berbeda-beda. iya, Anggaplah bayangan ini akan berbeda walaupun misalnya warna cahaya yang memantul adalah merah, sedangkan bayangannya belum tentu merah. Mungkin dia jadi jingga karena ada Artinya kalau sentuhan-sentuhan. kita ambil secara historikal Rasulullah dengan banyaknya sahabat-sahabat, terus kita kembali ke analogi tadi, matahari bersinar, rembulan bercahaya, terus yang ditangkap sahabat-sahabat Rasulullah itu kan cahaya rembulan. Nah, terus masing-masing dengan bayangannya kan, ada yang di posisi menyamping, bayangannya akan mungkin lebih kecil daripada posisi menghadap, kan begitu ya. Ya. Jadi pada saat saya baca bukunya Surahwardi akan berbeda itu bayangan yang saya tangkap dengan anggaplah kita yang membaca buku yang sama terkait Surahwardi, dan bayangan-bayangan itulah yang sebetulnya membentuk bentuk yang ada di dalam alam pikiran kita. Nah, ini Dan jawaban. kita menganggap bayangan itu sebagai sebuah fenomena yang asli. Nah, ini jawaban dari pertanyaannya tadi beliau nih, bahwa apa refleksinya ini dengan ini, bahwa masing-masing akan mengeluarkan cahaya-cahaya yang berbeda karena memang Bukan cahaya yang berbeda, tapi bayangan yang berbeda. refleksi iya. Iya, Bayangan-bayangan yang berbeda. berbeda itu kadang-kadang bagi orang-orang yang fanatik, yang dalam tanda petik ya, itu dianggap satu-satunya realitas. Padahal masing-masing kita menangkap realitasnya di diri kita masing-masing. Ya. Kita balik lagi dengan pertanyaannya, Pak ya. Di awal sekali. Yang tadi itu, Deng. Oh, tentang tentang pemahaman dan rasa ya. Iya, kan itu berdasarkan outputnya, Mi. Maksud pertanyaan begini sebenarnya mungkin. Ilmu itu tinggalnya di pemahaman atau di rasa. Ya, oke. Karena tergantung dari individunya, jadinya individunya bisa nyangkut di otak atau di hati. Ada juga, Ya, iya nggak? mungkin begini, kita lihat dulu ilmu sebagai suatu yang potensi atau ilmu suatu yang sudah merupakan Iya, gerak, yang sudah mengeksis ya, sudah Iya, eksistensi. sudah mengada, sudah istilahnya sudah terbentuk. Karakternya Karena- dia ya. Iya,
ilmu sebagai potensi kita tidak bisa mengatakan, bisa aja bisa berbeda karena wadah potensi dari setiap manusia itu berbeda. Nah sekarang kita bicara wadah potensi tadi ya, bukan ilmu itu sendiri. Jadi yang dipertanyakannya itu wadah potensi. Wadah potensi itu ada di mana? Itu ada di akal kita, dengan di jiwa kita, di hati. Yang kalau kata Muhammad Mutahari di bukunya Pengantar Epistemologi dikatakan bahwa sumber pengetahuan itu ada di 3 hal ya, akal, hati, dengan panca indera. Itu sebetulnya wadah-wadah itu. Sama kalau kita bertanya sama orang yang buta secara harfiah tentang warna merah, otomatis kita tidak akan menangkap ilmunya karena memang wadahnya tidak cukup untuk menampung ilmu terkait warna merah. Jadi sebetulnya kalau dikatakan ilmu itu bertempat di mana? Ilmu ya itu bertempat di dalam jiwa kita. Yang jiwa itu ya terdiri dari akal dan hati secara internal. Secara eksternal ada di indera. Kesempurnaan indera itu juga bukan berarti kesempurnaan indera menangkap secara utuh dari ilmu itu sendiri. Itu tergantung dari masing-masing wadah potensi tadi. Jadi artinya secara maknawi kita tidak bisa mengatakan bahwa ilmu itu adanya di akal atau di tidak. Tapi ya, ilmu itu memang ada di dalam jiwa kita. Maksudnya tertampung di dalam jiwa kita dan menjadi bentuk manakala dia disesuaikan dengan wadah potensi yang ada pada diri manusia. Nah, wadah potensinya itu apa? Itu tadi akal, hati, dan indera panca indera. Nah, secara outputnya itu akan berbeda antara satu dan yang lainnya kan? Karena kita berbicara lagi soal karakternya dia, warnanya dia, gitu kan? Gitu. Jadi jangan pernah berharap untuk bisa menemukan result. Perbedaan itu suatu hukum alam, suatu yang fitrah. Masalahnya kita ini kadang-kadang terjebak dengan kaidah umum, kaidah khusus. Nah, kita kan hanya kenal itu 2, kaidah umum, kaidah khusus. Padahal mungkin ada kaidah yang lain yang kita belum kenal, di mana kebenaran itu sendiri berdiri di atas kebenarannya. Toh, kebenaran umum, kebenaran khusus yang orang tiap-tiap mempunyai kebenarannya sendiri, yang tersembunyi dalam rahasianya sendiri tentang konsep sebuah kebenaran. Karena memang kebenaran itu khusus, unik untuk dia, tapi itu tetap sebuah kebenaran yang kalau orang bantah, mau ribuan orang, mau satu dunia orang bantah, kebenaran itu tidak akan gugur. Jadi walaupun satu dunia berkata lain, walaupun mungkin dia sendiri bantah dirinya, dia tetap berada dalam kebenarannya bahwa dia adalah tiang yang diterpa cahaya, maka bayangannya adalah lurus, tidak mungkin bulat. Itu hukum itu. Hukum. Bukan teori itu. Karena mustahil tiang bayangannya bulat. Supaya lebih tajam lagi toh, bisa ndak ulang tidak itu masalah hukum cahaya tadi, yang masalah cahaya dan menerangi apa? Lupa direkam ya. Kadang kita itu tidak bisa mengulang. Kita tahu ndak? Ini rekamannya. Mantap, luar biasa. Sudah Momi 1 jam 55 menit. Saya mau bikinkan podcast supaya bisa kita nikmati, anak cucunya nanti bisa nikmati, gitu kan. Betul, mantap. Ilmunya orang tuanya. Ini kan new normal, mereka nanti akan belajar lewat begini dari orang tuanya. Toh, bahwa orang tuaku punya keilmuan yang sangat luar biasa, padahal dia tidak pernah bilang sama saya, karena tidak semuanya anak juga mau concern sama keilmuan orang tua kan, tidak semuanya kan dapat itu. Jadi ini saya melihat ini seperti Kal-El, bapaknya Superman, menginskripsi informasi di batu-batu kristal gitu ya. Yes, that's right. Itulah alam jin. Jangan salah, alamnya mereka itu juga berlapis-lapis. Berlapis-lapis alamnya mereka itu. Jangan pada kita sembarangan taunya. Enggak sih, maksudku saya kasih kembali kita sebagai joke toh yang tadi. Di kalangan jin kan juga ada wali-walinya loh.
Iya, mereka juga punya hierarki sama seperti kita di kehidupan manusia. Ada hierarki, ada kelompok, ada organisasi, ada juga kendaraannya, ada yang baik-baik, ada yang cuek. Jadi yang begitu. Terus ya kita terima informasinya dari yang mana? Beda informasi profesor dengan informasi misalkan penjual sayur kan. Iya. Nah, anggaplah kita ada tukang sayur di depan rumah, begitu dia lewat kita tanya apa itu Indonesia, Daeng kan bisa berbeda jawabannya dengan misalkan saya pergi ke Unhas ketemu guru sospol yang profesor doktor, begitu tanya apa itu Indonesia. Iya. Ya, begitu juga di sana. Ada juga yang intelektualnya, ada juga yang awamnya. Jadi, nah sementara kalau secara bentuk ya mungkin bisa saja sama. Iya. Mereka sama-sama orang Indonesia, tapi ditanya tentang Indonesia belum tentu jawabannya sama. Ya itu. Kalau mereka juga tinggal di Indonesia ya. Ya, itu untuk mencoba membahasakan tangkapan-tangkapan tuh. Iya. Jadi pertanyaannya, pemahaman itu terletak di mana? Pemahaman itu terletak dari kerak-kerak, di mana kerak itu nyangkut, tergantung dari orang-orangnya. Ya, pemahaman itu terletak pada potensi Iya. insan. Kalau begitu pertanyaannya, pemahaman itu dari mana? Semua yang namanya pengetahuan, ilmu itu datang dari yang tadi matahari bersinar, bulan bercahaya. Ya kita kan kalau kita hierarkinya ada di mana? Kalau kita hierarkinya ada di level rembulan ya otomatis bayangan yang terbentuk juga ya bayangan rembulan. Tapi kalau kita levelnya ada di pepohonan ya otomatis seperti yang kita katakan tadi, mustahil sebuah tiang berbentuk bayangannya bulat padahal menerima cahaya yang sama, karena memang potensinya sebuah tiang berbeda dengan potensi sebuah bola. Iya. Potensi itu pemahaman yang dimiliki saat itu ya, karena pemahaman itu akan terus berkembang ya. Iya. Pemahaman itu termasuk bagaimana dia bertingkah laku, behaviornya dia, karakter dia gitu ya, itu pemahaman ya, karena itu mempengaruhi resultnya. Artinya potensinya sendiri bersifat fitrah. Artinya potensinya sendiri bersifat fitrah. Maksudnya potensinya sendiri bersifat fitrah ya akan kembali. Enggak, maksudnya begini deh, kalau kita menerima informasi, saya pasti berbeda dengan penangkapanku dan outputku dengan apa yang Pak Yusid dan Pak Yus juga terima, karena tergantung dari potensi yang saya dapat detik ini. Beda dong potensiku yang saya dapat detik ini dengan kita, dari kelas-kelasnya, dari level-levelnya, dari karakternya. Itulah yang akan memantulkan output yang berbeda gitu loh. Iya, itu tadi kita kembali ke potensi ya. Terus bentuk yang kita terima itu kan gift ya. Kita terima, bentuk yang kita terima, kita kan tidak bisa menentukan bahwa saya harus lahir di Amerika atau saya harus Eropa. Toh pada realitanya saya lahir di Bandung, di Indonesia. Itu kan bukan pilihan saya, tapi itulah fitrah yang diberikan kepada saya, bentuk yang diberikan kepada saya. Dan itu membangun mindset. Ya, mindset itulah yang akan membentuk bayangan baru, merefleksikan bayangan baru. Jadi memang ketika menangkap cahaya, dan kita tidak bisa melampaui kadar. Kita tidak bisa melampaui kadar kita sendiri. Kita tidak akan bisa melampaui kadar kita sendiri karena karakter kita begini gitu loh. Pasti outputnya akan begini, tidak mungkin outputnya kayak kita kan dihukumi sesuai dengan kadarnya tuh. Kita dihukumi dari apa yang kita pilih, bukan dihukumi atas apa yang kita terima. Kita akan diberikan ujian sesuai kemampuan kadarnya itu sesuai dengan kamu gitu. Jadi karena masalah output, masalah respon yang akan kamu lakukan gitu loh. Respon yang akan kamu lakukan pada saat itu memantul kepadamu. Respon apa yang kamu lakukan? Nggak mungkin loh. Kalau responmu begini berarti kamu mengada-ada. Berarti itu bukan kamu. Betul. Gitu itu kan? Kan yang dihukum. Iya. Yang dihukum itu melampaui kadarnya. Pada saat kau melampaui kadarmu, tunggu Mi. Hukum itu pun otomatis toh. Bagaimana? Anggaplah di sebuah lab kita melakukan uji teknis, uji kemampuan. Jika sebuah materi diuji melampaui kadarnya, dia akan pecah, dia rusak. Nah itu kan hukum, sudah terhukumi, sudah langsung otomatis kena azab. Iya, karena melampaui. Iya, ketika misalnya sebuah beton kita uji kadar 1, 2, 3, 2 berapa lah. Nah, kita kan ditekan, dipres pakai hidrolik, diuji mekanis melampaui kadarnya, pecah langsung. Seperti bestek yang lemah, harusnya kadarnya jalan itu dibangun untuk jalan kampung, tapi yang lewat mobil-mobil besar melampaui kadarnya lebih cepat rusak misalnya. Karena itu melampaui kadar, keluar dari eksistensinya sendiri. Nah, kita sebagai manusia kan punya eksistensi. Sayangnya kita manusia ini Pak, eksistensinya adalah eksistensi tertinggi loh. Kita punya potensi untuk mencapai eksistensi yang tertinggi di antara semua makhluk Tuhan.
Yang saya maksud tadi kadar-kadar adalah tiap-tiap manusia diberikan akal bertingkat. Nah, kita dihukumi sesuai akal tak? Berupa ujian ya, sesuai akal ya. Sama tadi dengan yang saya bilang begini. Tadi AA berbicara soal hati terus, berbicara soal hati terus. Saya bilang bahwa berat-berat ini di ujiannya ini karena ujiannya pasti di hati terus dia, karena itu yang dia tahu. Terus sepupuku bilang begini, lihat itu berantem istrinya. Betul itu kita bilang, diuji di situ memang perasaannya yang diuji mentong. Kenalkan AA kan, dia mainnya memang di hati toh gitu. Kalau saya melihatnya lain, Ya, begini. bagaimana? Baik yang kemarin posting eksistensinya nama-nama ruh kan. Oh iya. Saya selalu merujuk kepada Nabi Ayub, Ya. yang dimana nama Nur ruhaniahnya kan Nur Sabrul Insan. Dari mana itu kita dapat? Ada di Buku ya? perjalanan rohaninya Ustaz Wilson Lahaja. Oke, terus. Nah, ketika dia sendiri adalah sabar itu sendiri, apakah diuji namanya? Kita yang bukan eksistensi sabar pasti melihat dia dengan sangat luar biasanya. Atau padahal Nabi Ayub sendiri ditanya bagaimana rasanya begitu, sama aja kita tanya api tidak tersiksa kok panas. Ya sama. Karakternya memang sudah sabar. Kalau kamu tanya orang sabar soal kenapa kok sabar, ya dia bingung sendiri kan? Ya, sabar itu yang menjadi Ayub gitu ya. Sabar itu yang mengejar wantah di dunia ini menjadi Ayub. Jadi eksistensinya namanya sabar ya begitu datangnya ke dia. Orang yang bilang sabarnya, bagaimana itu sabar bisa mengeksis? Itu kembali ke tadi, anggaplah kesabaran itu suatu cahaya, manakala kesabaran itu suatu cahaya, seperti halnya bulan yang bercahaya di siang hari, dia akan tenggelam di sinar matahari. Jadi kalau kita anggap bahwa tadi Nabi Ayub itu adalah cahaya kesabaran, ya mustahil bagi kita bertanya bagaimana dengan sabar. Iya. Iya, sama dengan begini. yang- Sama dengan yang mampu misalnya kamu tanya iblis yang memang diciptakan dari api, baru dianggap bahwa dia harus dihukum pakai api gitu loh. Ya seperti itulah. Artinya begini maksud Padahal saya. dia adalah bagian dari api. Dia diciptakan dari api. Terus Ya, kenapa kamu harus yang mampu pertanyakan kalau kita dia harus tinggal pelajari. di api? Yang mampu kita ketahui bahwa pada saat kita diterpa oleh cahaya kesabaran adalah menangkap bayangan kita sendiri. Itu yang bisa kita pelajari. Dari Nabi Ayub maksudnya. Ya, Dari Nabi Ayub karena kita berbicara soal sabar kan. iya. Anggaplah tadi bahwa terpaan cahaya itu datang dalam bentuk bayangannya Nabi Ayub. Nah, terus kita dapat terpaannya. Pada saat kita mendapatkan terpaannya, yang bisa kita gambarkan adalah bayangan diri kita. Dalam Tadi keadaan sabar. Diterpa cahaya kesabaran. Sama dengan halnya tadi yang kita cerita terkait masalah ya. Beliau itu ya diterpa dengan cahaya sesuai makamnya dan mencoba menggambarkan, menjelaskan terkait bayangannya. Jadi yang dijelaskan oleh beliau itu bukan berarti diri kita. Kita ini hanya menangkap refleksi dari bayangan beliau dengan potensi yang ada pada diri kita. Iya, bahwa dia adalah orang yang perasa, main hati gitu kan. Padahal main hati itu adalah memang itu memang adalah main hati itu sendiri, ya enggak? Bagaimana? Bahwa ini adalah main hati itu sendiri. Jadi jangan anggap main hati karena cerita soal hati dia diuji dengan hatinya, ya kan? Beliau itu mungkin memang lebih ke situ ya. Artinya beliau itu mungkin memang ada di dalam makom itu dan beliau menggambarkan terkait makomnya. Jadi itu bukan ujian buat dia ya. Bukan ujian. Kalau saya melihatnya begini, itu sabar seperti sebuah benih. Di mana dia bisa tumbuh itu sabar? Di mana itu sabar bisa mengeksis? Tidak mungkin sabar itu tumbuh kalau tidak ada yang membuat dia dikatakan sabar. Maksudnya dalam bentuk situasi, suasana gitu Ya, ya. Tidak mungkin dia tiba-tiba sabar gitu loh pada saat dia lagi keadaan apa gitu ya. Ketika dia dikatakan sabar, bagaimana dia mengeksis sampai dia dikatakan sabar? Ada tempatnya itu hidup itu sabar. Apakah ujiannya dia itu? Apa dia sakit kan? Macam-macam bertumbuh. Artinya sejak apa dibilang nih? Coba baca riwayat itu, runtutan peristiwa hidup yang membuat sabar dalam dirinya hidup eksis. Berarti dia tidak semula jadi sabar kan? Dia sabar karena sabar itu eksis dalam hidupnya gara-gara ada kejadian-kejadian yang menimpa dia. Sampai itu sabar eksis dalam hidupnya. Misalnya juga dia bisa main hati gara-gara banyak sekali perkara-perkara hidupnya yang berhubungan soal hati gitu ya. Jadi pada saat Adam masih di alam surga sana, Adam itu kan diajari nama-nama benda ya. Iya. Bagaimana saya bisa mengenal tanah yang merupakan simbol kesabaran jika saya istilahnya tidak mengenal juga yang namanya api yang merupakan simbol dari amarah, atau mungkin juga saya tidak mengenal juga yang namanya air yang merupakan simbol kehidupan, ataupun mungkin udara. Jadi yang dipikir orang yang nampak sabar itu, beliau itu mungkin jauh lebih mengenal api dibandingkan kita. Masalahnya dia tidak mau diperkenalkan. Maksudnya gimana, Dang? Artinya begini, beda kita bicara di depan publik dengan kita bicara di sini kan.
di hari hujan kita harus menggunakan jas hujan. Karena kalau kita tidak menggunakan jas hujan, baju kita akan basah. Sama juga para pemadam kebakaran ketika mau menjinakkan api, dia harus menggunakan baju khusus anti panas. Karena kalau dia tidak menggunakan baju khusus anti panas, dia akan terbakar, ya kan? Ya. Nah, sementara pada saat Dinda Modi ini berbicara di grup ini, pada saat ini dengan kaos dalam dan santai saja, no problem. Dan mustahil kalau misalkan bicara di panggung, kan? Artinya begini, maksud saya, setiap diri kita ini pada saat di depan pabrik itu pasti kita akan menjaga perilaku kita untuk menjaga kehormatan diri kita. Karena memang masih ada terbetik rasa eksis di dalam diri. Nah, bagaimana kita bisa mencapai yang dinamakan fana manakala kita masih melihat eksistensi diri? Saya cuma mau mengatakan, sulit ya untuk bisa mendapatkan yang hal yang murni di para tokoh public figure. Ya. Jadi kita ini sebenarnya cuma menerka-nerka kalau kita bicara public figure. Ya. Karena pada umumnya, yang saya tahu sih, sebetulnya ya kalau orang yang sampai ke derajat kepanaan itu ya boleh dibilang saya pikir bukan seorang public figure. Ya, betul. Ini saya pikir ya. Tapi itu kan settingnya juga Tuhan toh. Cocok. Kan kita Maksudnya semua begini, harus dikasih peran. Iya, itu Bagaimana peranan. bisa ada peran kalau tanpa ada eksistensi? Itu pertama. Tapi saya sebenarnya mau bahas itu tentang kebingungannya Om Mohdi yang mencoba menebak-nebak AA. Di mana teknik sendiri, orang yang sudah tidur bertahun-tahun dengan AA serumah, mungkin ketika AA kawin lagi, dia ternyata saya belum mengenal AA gitu ya. Ada teman kita di sini merasa lebih tahu ya. Yo. Kenapa saya anggap merasa dia tidak mengenal AA lagi seperti yang dia kenal selama ini? Karena pada faktanya dia pergi. Ditinggalkan ya. Dia tinggalkan. Pada saat merasa kehilangan, dipanggil-panggil lagi nih. Luar biasa itu kesabarannya Teh. Saya malah melihat Teh jauh lebih sabar daripada Jadi sebenarnya sebetulnya yang lebih cocok bicara soal hati itu Teh, iya, bukan suaminya. betul. Jadi kalau mau bicara soal hati, coba lah tanya Ten. Karena teknik itu hati itu Kayak- sendiri. Ya, karena suaminya itu cuma copy paste dari istrinya. Jadi AA itu belajar dari Ten. Ternyata gurunya istrinya. Guru spiritualnya.